Saya menyapa kita semuanya, shalom. Shalom. Coba lambaikan tangannya, katakan Tuhan baik. Haleluya. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena penyertaan bagi kita tidak pernah berhenti. Amin. Shalom untuk oma-oma jemaat Tuhan di lantai 1. Biarlah sukacita kita juga sama walaupun kita dibedakan oleh lantai, ya. Amin. Hari ini kita bersyukur karena Allah sangat baik dalam hidup kita. Mari belajar merenungi kebaikan Tuhan. Dalam setiap detik hidupmu ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Kebaikan-Mu sepanjang hidupku.
hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ingat kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu. Suaramu telah menuntutku Tuhan, suaramu tuntutku lewati api, Dia selalu ada bersama denganku. Kaulah Bapakku, Kaulah Bapakku, Kau sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu, kami memuji. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami mengagungkan. Terima kasih Yesus, haleluya, haleluya. Aku memuji nama-Mu, menyembah
sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Betapa damainya hidup kami jika setiap waktu, setiap detik kami bisa menyanyikan kebaikan Tuhan. Sungguh hanya ucapan syukurlah akan keluar dari hati dan mulut kami. Dan itu akan mendatangkan kedamaian yang luar biasa dalam setiap hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu mencintai-Mu, mengasihi-Mu dalam segala keadaan apapun itu. Karena kebaikan-Mu tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Mungkin bentuknya berbeda, tapi itu tetap kebaikan Tuhan. Dan itu menyertai setiap hidup kami. Bahkan saat ini juga Bapa, di waktu yang sangat indah ini, di hari Sabat-Mu ini, kami boleh beribadah. Itu juga karena kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Karena tidak setiap orang bisa beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan ini. Dan kami tidak mau membuangnya dan menyia-nyiakannya. Kami mau pergunakannya yang dengan terbaik. Memuji Tuhan, menyembah Engkau, mengagungkan Engkau, dan meresponi setiap firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Terima kasih Bapa, Tuhan menolong kami yang diberikan kepercayaan melayani Tuhan pada pagi hari. Biarlah Roh Kudus yang menuntun kami, memampukan kami, sehingga setiap pelayanan kami dalam bentuk apapun hanya karena kasih Tuhan dalam diri kami. Terima kasih Bapa, Kau juga menolong dan memberikan sukacita kepada seluruh sidang jemaat-Mu, baik di lantai 1 maupun di lantai 2. Sidang jemaat di dalam perjalanan, tibakan di tempat ini dengan segala baik. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami tabiskan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan berglori bagi Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri sambil bersalaman, minimal 3 orang ya. Coba disalam temannya, katakan bahwa Tuhan baik di dalam hidup. Setiap hari yang Tuhan berikan bagi kita adalah hari yang terbaik. Amin. Mulai dari hari Senin ke Minggu, semua itu hari baik. Amin. Ya, kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak ada yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, hujanku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan akan ku pikul salibku. Syukurlah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, berkehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah.
kita berdiri ya. Karena kebaikan Tuhan tidak berhenti dalam hidup kita. Amin. Masih merasakan kebaikan Tuhan hari ini. Amin. Amin. Firman Tuhan yang selalu kita andalkan dalam hidup kita. Tuhan bersiapkan diri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Kami membuka ruang kesaksian bagi kita yang mau bersaksi, silakan maju ke depan. Baik, shalom buat kita semua. Selamat pagi buat Bapak Ibu Gembala. Selamat pagi juga kepada Bapak Penatua dan seluruh sidang Jemaat. Kami di sini adalah siswa dari Sekolah Alkitab Lempinel, Salem GPT. Kami telah diutus dari Salem untuk melayani di tempat ini beberapa bulan ke depan. Kiranya kehadiran kami Bapak Ibu bisa menjadi berkat dan juga menjadi sukacita damai sejahtera bagi kita semua. Amin. Baik, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya adalah Simeon Petra Syumbing. Saya berasal dari Medan, tepatnya pelayanan Bapak Pendeta Sony Budiono. Shalom. Ya, selamat pagi. Perkenalkan nama diri saya Ray Kevin Joshua Siregar. Saya berasal dari Jakarta. Tepatnya pelayanan untuk sebelumnya saya dari GPDI. Puji Tuhan Bapak Ibu, shalom. Puji Tuhan, saya bersyukur di tempat ini boleh bersekutu bersama dengan Bapak Ibu di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Janri Beteng. Saya pengembalaan saya di GPT Kristus Kasih di Timika, Papua. Timika, Papua. Dan mungkin itu sedikit kesaksian dari kami Bapak Ibu dan juga perkenalan kami. Terima kasih untuk waktunya Bapak Gembala dan juga Ibu. Kiranya kami boleh bersama-sama di sini untuk terus bersekutu muji-muliakan Tuhan bersama dengan Bapak Ibu, dan kita boleh terus bersama-sama hidup dalam kasih yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat datang, selamat bergabung di GPT Healing Site. Inilah kami, keluarga dengan semua umur ada di sini ya, mulai dari kecil sampai lansia. Dan kami sukacita menyambut kedatangan dari adik-adik semua. Masih adik-adik ya? Ada bapak satu ya? Ada bapak itu yang dari Timika itu sudah punya istri, punya anak? Oh tadi nggak kenalan? Oh nggak ngomong ya? Ya kalau yang kedua belum ya, masih lajang-lajang. Tapi udah punya pacar kayaknya. Oh belum? Ya oke. Itu perkenalan singkat, nanti kalau ada yang mau lanjut perkenalan setelah ibadah ini aja ya. Silakan berkenalan dengan mereka bertiga. Kita akan beri persembahan bagi Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih untuk segala kebaikan dan perhatian Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi kami yang sungguh di luar dari pemeliharaan Tuhan kepada orang lain. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang sudah kami terima. Dan hari ini kami mau belajar mengembalikan berkat itu, karena kami tahu itu milik Tuhan. Kami memberi dengan hati kami yang penuh dengan sukacita dan kerendahan hati, karena kami tahu segala yang kami miliki sekarang dari Tuhan, dan kami mau memberinya dengan sukacita juga. Terima kasih Bapak, Kau menolong tim bendahara untuk mempersiapkan dan mengelola persembahan. Terima kasih, kami mengucapkan persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Persembahan pertama ini kita akan lokasikan untuk kas Natal kita ya. Pelayan persembahan mengucapkan diri. Tuhan baik selalu dalam hidup kita. Tuhan baik di dalam hidup
saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan bukan mendengarkan ceramah, bukan hanya sekedar lewat begitu saja, bukan hanya pelengkap dalam sebuah ibadah. Tapi mendengarkan firman Tuhan adalah waktu yang paling kita tunggu dan paling kita mau, karena kita tahu setiap firman Tuhan yang akan kita dengarkan dan kita baca itu akan menumbuhkan iman bagi setiap hati yang mau memberikan hati yang terbaik. Biarlah Allah itu selalu ada dalam hati kita. Biarlah firman itu selalu tumbuh dalam hati kita. Sehingga itulah yang menuntun seluruh hidup kita sepanjang minggu ini. Ada kekuatan bersama dengan Tuhan. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu.
benar Bapa, bahwa pengorbananmu sempurna bagi kami. Kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Engkau tidak pernah berhenti mencintai setiap kami. Tetapi kamilah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Engkau. Oh, terima kasih Bapa. Bersyukur, pujian hanya bagi-Mu, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Hormat pujian, Engkau layak ditinggikan Bapa, Engkau layak diagungkan. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap pujian kami, penyembahan kami, semua berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Terimalah itu sebagai ucapan syukur kami. Sebentar kami mau datang mendengarkan firman-Mu. Biarlah tetap pertolongan Tuhan bagi setiap kami. Berfirmanlah Engkau ya Bapa bagi setiap kami. Kami mau duduk dengan tenang mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus berikan pengertian bagi kami Bapa. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan, biarlah urapan Tuhan yang menyertai dalam pemberitaan firman Bapa. Terpujilah Tuhan, segala kuasa yang mengganggu konsentrasi kami, ditolak semua di dalam nama Yesus. Engkau yang berkuasa menguasai setiap hidup kami Bapa. Terpujilah Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan shalom untuk kita semuanya. Shalom. Baik jemaat yang di lantai 1 juga dan yang mengikuti live streaming dan juga yang mengikuti nanti siaran tunda di YouTube Primer kami. Sekali lagi saya sapa kita semuanya. Selamat hari Minggu dan shalom. Shalom. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan memasuki bulan yang baru. Di bulan September ini sudah berber gitu ya. Artinya ini sudah memasuki bulan yang sangat mepet dan genting dan sangat-sangat sibuk. Kalau di Manado, kalau sudah berber bulannya itu berarti sudah dekorasi sudah mulai diperbaiki, jalan-jalan sudah banyak lampu-lampu Natal dan lain sebagainya. Kita bersyukur atas kemurahan Tuhan. Kita membaca di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai 19. Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-17. Saya ulangi, Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ayat yang ke-19 ya. Pelan-pelan, Lukas 17 ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Saya baca ayat 11, jemaat membaca ayat 12 dan seterusnya. Demikianlah firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Jemaat, ketika ia masuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu
telah menyelamatkan engkau. Kita katakan amin untuk firman Tuhan. Amin. Dari nats yang kita baca ini kemudian saya merenungkan, bukan dibetul-betulkan, ditepak-tepakkan ya. Pada hari 1 minggu yang lalu saya ada pelayanan di Surabaya ya, di sebuah gereja besar. Lalu kemudian setelah saya turun berkhotbah gitu, lalu kemudian ada sepasang keluarga yang mendatangi kami, suami istri, kebetulan anak saya juga ikut gitu ya. Nih, saya harus, saking saya membaca firman Allah, mempersiapkan firman ini, saya harus bersaksi gitu ya. Lalu kemudian ketika sudah selesai khotbah itu saya dipanggil ke mereka, lalu istrinya itu mengeluarkan amplop cukup tebal sekali, warna coklat. Jangan ngiler dulu ya. Dikeluarkan begitu, lalu mereka berkata, ini kami ada berkat, kami tahu kalian ada doa dan pergumulan sudah bertahun-tahun. Ya, untuk melanjutkan pengobatan anak kalian. Anak bungsu kami maksudnya yang tadi singer itu, yang nyanyi itu. Karena perlu masih perbaikan estetika di wajahnya. Gitu. Bayangkan, kami tahu kalian bergumul sudah lama ingin melanjutkan pengobatan. Saya kemudian berkaca-kaca mata saya diem, istri saya mungkin ingat ya. Saya diem gitu ya. Diem bukan amplopnya itu yang tebal itu ya. Saya diem gitu. Ini bukan keluarga, ini bukan siapa-siapa, ini hanya ketemu di Surabaya. Saya bingung gitu ya, tapi ketika saya bingung itu, beberapa detik gitu ya, Tuhan ingatkan saya, lu tinggal bilang terima kasih aja, kok sulit sekali. Bukan enggak bisa berterima kasih, tapi saya kebingungan gitu ya. Akhirnya karena Tuhan dorong di hati saya, terima kasih. Saya bilang udah enggak cukup kata-kata terima kasih. Saya langsung nyosor saudara, nyosor itu langsung nyosor. Langsung saya peluk ibu itu yang sudah lanjut usia, jangan karena gadis dipeluk bapak itu kalian bilang nanti. Ya. Sudah lanjut usia, sudah ubanan ya, langsung saya peluk, langsung saya cium. Terima kasih. Langsung saya peluk suaminya, langsung saya cium. Terima kasih. Saudara perhatikan kata terima kasih itu pendek ya. Betul enggak? Terima kasih. Pendek sekali. Tetapi seringkali kita sulit sekali untuk mengungkapkan kata terima kasih. Kita suami-suami terlalu sulit mengucapkan terima kasih kepada istri yang mungkin sudah jadi rutinitasnya memasak nasi dan memberi makan. Terlalu sulit bagi istri melihat kondisi suaminya, sulit untuk mengatakan terima kasih kepada suaminya. Terlalu berat mulut kita mengucapkan kata terima kasih, gak sampai sedetik. Terima kasih, gak sampai sedetik. Tapi sulit sekali anak-anak mengatakan terima kasih kepada papa mamanya. Karena menganggap uang sekolah itu sudah kewajibanmu. Saya diberi makan itu sudah jadi tanggung jawabmu. Tuhan menyembuhkan saya itu sudah menjadi kewajiban Tuhan. Kata yang sangat pendek, tetapi mengandung begitu maknanya, begitu besar di dalam kehidupan kita. Ayat yang barusan kita baca, ingin mengajarkan kita bagaimana kita bisa berterima kasih. Karena ternyata Yesus sampai harus mengucapkan kalimat seperti kaget dan kebingungan. Di mana yang 9? Bukankah tadi 10 orang sudah saya sembuhkan? Mengapa yang kembali cuma 1? Mengapa yang berterima kasih cuma 1? Mengapa begitu sulit mengucapkan terima kasih dibandingkan penyakitmu waktu itu adalah penyakit kusta seperti sekarang ini AIDS, HIV atau cancer yang belum ada vaksin dan obatnya? Mengapa begitu sulit? Hari ini kita mau belajar saudara, supaya kita bisa berterima kasih kepada Tuhan atas segala anugerah dan kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Amin saudara.
Mari kita melihat mengapa kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Ayat yang ke-11 dikatakan perjalanan Yesus itu sedang menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Ini penting. Nama-nama tempat ini bukan asal ditulis oleh Tuhan, Dr. Lukas menulisnya. Tapi ini adalah sebuah informasi yang penting. Ketika Yesus memasuki satu desa di perbatasannya, perbatasan antara Samaria, Galilea dan Yerusalem, Israel, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami, dan seterusnya. Saudara perhatikan, kita harus berterima kasih dan perlu berterima kasih kepada Tuhan. Karena ternyata hidup kita ini tadinya adalah bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Kita ini adalah orang yang tidak berarti. Mengapa? Informasi yang saya sebutkan tadi, selain dari orang yang sakit kusta ini, daerah itu juga penting saudara. Yesus dengan sengaja menyusuri daerah Samaria, daerah Galilea, perbatasan disebutkan. Ini penting sekali maknanya. Saudara paham, yang namanya di sebuah perbatasan itu adalah tempat yang sangat ketat sebenarnya penjagaannya. Di masa sekarang, tapi di masa dulu lain fungsinya. Di masa dulu, perbatasan-perbatasan itu adalah tempat-tempat bagi orang-orang buangan. Khususnya waktu itu adalah orang yang penyakit kusta. Penyakit kusta adalah penyakit yang belum ada obatnya saat itu dan dianggap sebagai penyakit kutukan atau najis. Maka orang-orang yang dibuang di sana adalah orang-orang yang sudah dianggap tidak berguna, yang sudah dianggap tidak berarti. Mereka akan menerima diskriminasi, mereka tidak punya perlindungan, mereka tidak punya apa-apa. Beda di zaman sekarang, pengalaman saya ini menjadi pengalaman penting ketika saya di perbatasan keluar dari Israel, mau memasuki Mesir. Itu saya kira perbatasan itu kayak dari Sidoarjo dengan Surabaya ya. Masuk Waru, Sidoarjo, muter aja di bundaran Waru, masuk lagi Surabaya kan gitu. Saya itu udah keluar dari Israel, ada barang teman pendeta ketinggalan di Israel di perbatasan itu. Loh, saya yang namanya pendeta, orang baik kan, orang baik. Nuh iya, yang lain sudah masuk bus mau pergi ke Mesir, enggak saya ambil. Saya bilang gitu, saya kira kayak Sidoarjo Surabaya. Padahal itu negara. Begitu saya mau keluar dari Mesir, dari tempat bus kami menjemput kami, saya mau ngambil barang itu ke perbatasan Israel, langsung diteriaki itu senapan apa itu? AK-16 itu, AK-16 ya? AK-36. AK berapa? Bukan AK-47, kalau M16. Kalau AK-47 kan Rusia, ini Israel Amerika. M16 itu sudah ke saya, diteriakin, release your weapon, release your weapon, lepaskan senjatamu, gitu. Karena dikira saya menyerang karena masuk perbatasan. Lalu saya kaget baru sadar, I have no weapon, saya bilang gitu. Walau kalau enggak ditembus peluru ini, loh ini beneran serius ini. Untung saya ngerti bahasa Inggris sedikit. I have no weapon, saya buka jaket saya kan dingin. I have no weapon, lepaskan jaketmu, saya lepaskan, baru ditangkap saya, ngapain kesini gitu. Padahal mereka sudah tahu, saya tadi yang barusan nyebrang itu, ngapain kesini, tapi itu SOP. Saya pendeta, ada barang kami ketinggalan, dimasukkan saya ruangan kecil, saya ditunggu setengah jam, saya tahu kamera udah menyoroti saya, mereka mau cek psikologi saya kan, ini teroris atau apa kan gitu. Iya setengah jam, orang sudah gelisah rupanya di Mesir. Di perbatasan itu, udah gelisah mereka, mana Pak Manurung. Setelah setengah jam saya diinterogasi, kamu siapa? Cek paspor saya pendeta. Kamu ngapain ke Israel? Loh saya ke makamnya Raja Daud, saya pergi ke Danau Galilea, saya kemana-mana. Apa di dalam barang itu? Ada petanya Israel, ada macam-macam gambar-gambar ini. Oke, baru dikawal saya Pak. Dikawal saya,
Mohon maaf karena Bapak terlalu lama menunggu. Bagus Israel itu. Begitu sampai di perbatasan Mesir, saya harus keluarkan sesuatu, baru boleh lewat lagi. Sudah ngerti kalian kan? Nah, saya keluarkan sesuatu, karena diminta syaratnya. Holar kata. Saya bilang jauh beda antara Israel dengan negara lainnya itu. Nah artinya saudara, di perbatasan itu adalah tempat-tempat yang mengerikan. Tetapi Yesus sengaja menyusuri daerah itu. Padahal di dalam Alkitab dikatakan Yohanes 4 ayat yang ke-9, orang Israel tidak bersahabat dengan orang Samaria. Orang Israel tidak bergaul. Jadi ketika ada orang Israel mau pergi ke arah utara sebelahnya Samaria, mereka tidak mau lewat Samaria. Mereka pasti muter. Karena apa? Najis. Karena apa? Tidak bersahabat. Itu sebabnya ketika Yesus minta air kepada wanita Samaria itu kaget. Loh, kenapa kamu minta air sama saya? Saya orang Samaria, kamu orang Yahudi. Jadi kental sekali. Bagi orang Israel, orang Samaria adalah sampah. Ditambah lagi, sudah sampah, sakit kusta lagi. Berarti apa saudara? Sampah di TPA sudah, tempat pembuangan air. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak punya pengharapan lagi. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak punya masa depan. Mereka dianggap mengerikan, mereka sangat-sangat menjijikkan. Tidak ada harapan. Bayangkan saudara, ketika mereka teriak, Yesus Guru, ada keterangan, mereka berdiri jauh-jauh. Gak boleh dekat orang sakit kusta itu dengan orang lain. Gak boleh. Ketika ada orang lain mendekat, dia harus ngomong, najis, najis. Supaya yang sana tahu, ini orang kusta, gak boleh dekat. Najis, najis. Saudara perhatikan ada gambar di sini, ini gambar yang dibuat oleh internet ya atau AI, disederhanakan sama dia, tapi sesungguhnya orang yang sakit kusta itu mengerikan. Itu ada yang tangannya putus, jari-jarinya lepas sendiri, telinga bisa jatuh sendiri. Iya betul, jari-jari itu bisa putus sekali 3 bulan, lepas-lepas sendiri, jatuh-jatuh sendiri tangannya. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang menantikan kapan kami akan mati. Sudah tidak ada harapan. Tidak ada orang yang peduli, keluarganya pun tidak bisa menerima lagi. Tidak bisa tinggal di dalam rumah. Mereka dibuang ke perbatasan-perbatasan. Dan mereka hidup tanpa arti, lebih berharga yang 4 kakinya itu dibandingkan orang-orang yang sudah sakit kusta. Inilah orang-orang yang sudah dianggap sampah masyarakat. Dianggap tidak ada gunanya lagi. Tetapi perhatikan, saya bersuka cita oleh kebaikan Tuhan. Yesus dengan sengaja menyusuri perbatasan ini dengan satu tujuan. Supaya orang-orang yang merasa dirinya tidak berarti itu menjadi berarti karena Yesus. Amin saudara. Inilah Tuhanmu. Inilah Tuhan kita. Dia datang dari surga yang kudus dan mulia. Untuk mencari orang-orang najis. Untuk mencari orang-orang yang lemah. Siapa orang lemah yang ada di dunia saat ini? Mereka adalah orang yang disebut yatim piatu. Ibu-ibu janda. Orang-orang yang sudah lanjut usianya. Orang-orang yang ekonominya rendah, miskin. Ini biasa jadi objek-objek diskriminasi. Kita seringkali kalau kita miskin. Kalau kita punya penyakit atau cacat. Kalau kita sudah orang tua, ini menjadi orang-orang yang seringkali jadi objek diskriminasi. Merasa tidak berguna, dibuang. Non sewu mbah yang di lantai 1, saya tidak sedang ngomong mbah-mbah ya. Ada kadangkala karena sudah orang tua, anak-anak kurang ajar tidak tahu diri. Orang tuanya dibuang. Dibuang di mana? Bukan di perbatasan. Dibuang ke tempat asuhan-asuhan. Tetapi tidak diperhatikan, bukan panti asuhan salah. Tetapi seringkali orang-orang tua yang lemah ini ditaruh di sana
Karena mereka tidak mau ambil pusing, ini orang sudah nggak berguna, udah lemah, nggak bisa diharapkan. Tapi anehnya warisannya diambili sama dia. Kepada orang-orang semacam inilah Yesus datang. Amin saudara. Kepada orang-orang najis, kepada orang-orang yang berdosa dia datang dari surga. Dan sedang mengatakan walaupun dia tidak bicara, tetapi sikapnya mendatangi perbatasan itu yang penuh dengan orang-orang najis. Menunjukkan dengan tepat bahwa dia sangat mengasihi semua manusia. Semua manusia yang di dalam tubuhnya masih ada nyawa, tidak boleh kita anggap tidak berarti. Amin saudara. Setiap manusia yang diciptakan oleh Tuhan harus kita lihat sebagai orang yang berharga. Makanya saya selalu ingatkan para pengasuh, sidang jemaat yang punya orang tua, perhatikan baik-baik. Mereka itu ciptaan Tuhan. Mereka itu dikasihi oleh Tuhan. Yesus Kristus sengaja datang untuk mereka. Siapa kamu memberikan predikat hina kepada mereka? Saya ingatkan pengasuh-pengasuh karena sama saya dengan saya. Saya ingin mereka diberkati Tuhan juga. Layanilah mereka seperti engkau melayani Tuhan. Amin. Dan saya juga harus melihat sidang jemaat. Tidak boleh yang kaya ini yang ditemani. Yang miskin-miskin itu biar aja jadi alas kaki saya. Itu kejam. Itu bukan sikap dari Yesus. Yesus datang untuk menunjukkan bahwa kalian ini sungguh-sungguh berarti. Amin. Anak-anak yang mungkin lahir dalam keadaan yatim atau cacat sekalipun. Engkau yang mungkin ekonominya sangat lemah sekalipun. Bukan status ekonomi yang membuat engkau hina. Bukan tubuhmu yang cacat yang membuat engkau menjadi hina. Seringkali banyak orang yang sehat, tetapi hatinya begitu jijik. Banyak orang yang tubuhnya masih kuat, tetapi pikirannya begitu kotor. Kepada orang-orang yang demikian inilah Yesus datang. Yesus datang yang tadinya mereka menutup diri, yang tadinya mereka begitu minder, yang tadinya mereka begitu sangat-sangat merasa kapan matinya. Hari ini mereka percaya diri. Hari ini mereka membuka hati dan pikirannya, jubahnya dibuka. Dari selubung mereka di pojok-pojok perbatasan itu, mereka berani dan berdiri tegak. Mendengarkan sebuah informasi, ayat yang ke-12. Ketika ia memasuki desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Tadinya mereka ini tidak boleh menemui orang sehat. Tapi enggak tahu mereka dapat kabar dari mana. Mereka melihat jalannya orang ini kok tidak seperti pendeta-pendeta kami. Begitu sombong dan selalu meludah kalau lewat dari sini. Dilihatnya mata Yesus begitu penuh dengan belas kasihan. Diperhatikannya mata Yesus sedang mencari-cari orang yang hina. Mereka berani bangun dan berkata satu dengan yang lain, ayo, jumlah mereka sudah cukup 10. Mereka datang dan berteriak, Yesus, tidak cukup bilang Yesus, Guru, tidak cukup bilang begitu. Apa yang mereka katakan? Kasihanilah kami. Dan inilah kalimat yang Tuhan tunggu dari mulut kita. Amin. Help me, Jesus. Tolonglah kami, Tuhan. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Ayat yang ke-13. Mereka meminta dibelas kasihani. Kenapa? Harusnya bilang sembuhkanlah kami. Mengapa bilang kasihanilah kami? Karena orang-orang semacam ini haus akan kasih sayang. Orang-orang seperti ini sudah lama tidak mendapatkan belayan kasih sayang. Kalau dia seorang perempuan, suaminya sudah lama tidak memberikan kasih sayang. Kalau dia masih anak muda yang kena kusta waktu itu, sudah lama teman-temannya tidak pernah. Orang tuanya pun tidak pernah lagi mengunjungi dia. Orang-orang semacam ini haus akan kasih sayang. Perhatikan baik-baik, orang-orang yang minder menutup diri karena dia merasa dia tidak mampu, dia merasa fisiknya tidak bagus, dia merasa ekonominya tidak cukup. Orang-orang semacam ini akan cenderung menutup diri dan berkata,
kita kehausan kasih sayang. Dan di zaman modern, perbatasan-perbatasan sekarang ini dipenuhi dengan orang-orang seperti ini. Bukan sakit kusta, tapi semua pecandu narkoba. Orang-orang yang haus akan kasih sayang. Kalau saya perhatikan di Kensington, di Down Street yang ada di Philadelphia, aduh Tuhan, saya menangis sejadi-jadinya. Anak-anak muda itu gini-gini. Mereka ambil suntiknya, disuntik karena di sana itu bebas. Di Kensington itu, di Philadelphia itu, mereka suntik. Tatapannya kosong. Lalu banyak pendeta yang datang ke sana menolong mereka, mendoakan mereka. Mereka ini haus akan kasih sayang. Banyak anak-anak muda kita ini terpaksa pergi ke tempat-tempat yang tidak benar. Karena apa? Orang tuanya pelit memberi kasih sayang. Kita orang tua tidak mau memberikan perhatian. Masih statusnya menikah sih. Statusnya masih satu rumah sih. Tetapi sesungguhnya kalau bukan suami, istrinya merasa haus akan kasih sayang. Anak-anaknya haus akan kasih sayang. Maka Yesus datang. Yesus datang bukan langsung menolong. Dia pengen kita punya pengharapan, itu dia. Dia pengen kita berseru. Dia pengen kita bisa berteriak. Dia pengen yang selama ini kamu tidak pernah lagi request, tidak pernah lagi meminta, sudah nggak ada gunanya lagi meminta karena tidak ada lagi pengharapan. Kali ini Tuhan ingin membangkitkan harapan kita. Amin. Dia ingin membangkitkan satu pengharapan di hati orang-orang yang sudah terbuang ini. Dan mereka dengan benar, dengan berani berkata, Guru Yesus, kasihanilah kami. Orang-orang yang haus akan kasih sayang. Mungkin suami atau istri tidak bisa mencukupinya. Orang-orang yang haus kasih sayang karena mungkin duitnya tidak bisa memenuhi keperluannya. Dengarkan rahasia yang sangat agung ini. Kasih Yesus lebih dari semuanya. Amin. Saya katakan ini dalam nama Yesus. Kasih Yesus itulah yang mencukupi yang kurang. Kasih Yesus itulah yang memenuhi hatimu yang kurang. Kasih Yesuslah yang mengisi hati-hati yang kosong. Duit tidak bisa menjawabnya, saudara. Suami pun akan penuh dengan kelemahannya, hai istri. Anak-anak sadarilah bahwa ternyata orang tuamu pun tidak bisa memenuhi hatimu yang kosong dengan kasih sayang. Tapi ingat satu hal yang tidak bisa direbut oleh dunia. Kasih Yesus. Cukup bagi kami. Kasihanilah kami Yesus. Karena bagi kami itu cukup. Bagi kami itu sudah lebih dari segala sesuatu yang kami perlukan. Hari itu penderita kusta ini melihat ada secercah cahaya di dalam hidup mereka. Bertahun-tahun mereka hidup dalam kegelapan di perbatasan. Hari ini mereka melihat secercah cahaya. Hari ini mereka seperti meneguk segelas air yang sejuk. Dengan kehadiran Yesus membuat hati mereka menjadi penuh dengan kasih Tuhan. Saya ingin mengajak sidang jemaat Tuhan. Kapan kamu terakhir minta tolong sama Tuhan? Atau kamu sudah cukup lama mengatakan, udah percuma minta tolong sama Tuhan, tidak pernah dijawab doaku. Percuma minta tolong dan berteriak kepada Tuhan. Sampai hari ini pun saya tidak ditolong oleh Tuhan. Betul kamu sudah berteriak. Tapi saya ingin katakan pada diri saya dan saudara, yang sekarang kamu minta kepada Tuhan, bukan sembuhkanlah aku. Amin. Karena waktu kamu teriak kemarin itu yang kau minta, pulihkanlah ekonomiku. Pulihkanlah rumah tanggaku. Pulihkanlah kesehatanku, iya kan? Sekarang jangan. Kasihanilah aku Tuhan, amin. Jangan tolonglah suamiku, tolonglah istriku, tolong anak-anakku ini Tuhan. Semuanya begini dan begitu, jadi hancur hidup kami.
Enggak. Sekarang bilang, kasihanilah saya. Amin. Kasihanilah saya Tuhan, help me. Berbelas kasihanlah kepada saya. Berikanlah saya kekuatan untuk sabar menantikan pertolongan Tuhan. Kita rubah sekarang. Kasihanilah saya, jangan kasihani dia. Kasihanilah saya Tuhan. Karena ternyata Tuhan melihat. Kadangkala pergumulan dan persoalan hidup kita itu tidak datang dari luar, saudara. Ternyata kitalah yang salah. Sayalah yang salah kalau jemaat itu kurang beriman. Suamilah yang salah kalau istri itu sudah mulai melenceng dari maunya Tuhan. Orang tualah yang keliru ketika anak-anak kita sudah mulai menjauh dari Tuhan. Semua anak-anak juga, orang-orang tua juga, mari hari ini kita satukan suara kita dan berkata, aku yang perlu ditolong oleh Tuhan. Amin. Ada sebuah lagu yang sangat indah sekali, lagu lama itu. Tak tersembunyi. Lalu cuma kuasa Allah. Kalau lain ditolong, kalau lain ditolong. Saya juga. Tangannya terbuka. Menunggulah. Tak tersembunyi. Tak tersembunyi. Kuasa Allah. Kuasa Allah. Yesus kaget. Tiba-tiba setelah dia menyembuhkan orang ini, kalian pergilah kepada imam-imam menunjukkan bahwa kamu sudah tahir. Jadi pada waktu itu yang menunjukkan, yang memperbolehkan orang kusta itu kembali ke masyarakat adalah tanda tangan dari para imam-imam. Kalau imam-imam pendeta tidak mengatakan kamu belum suci, maka tidak suci. Lalu mereka pergi kepada imam-imam dan Yesus katakan 10-10-nya sudah sembuh. Tapi Yesus kaget. Sampai bingung dia. Tidak mungkin pertanyaan ini diajukannya kepada murid-muridnya. Saking galaunya dalam tanda petik Yesus ini. Dia bilang, mana yang 10? Nggak mungkin dia nanya murid-muridnya. Murid-murid juga nggak tahu. Terpaksa Yesus mengungkapkannya. Aneh. Di mana yang 9? 10 tadi sudah sembuh. Kenapa cuma 1 yang kembali? Dan yang kembali siapa Kak Nelson? Dan yang kembali siapa? Orang Samaria. Ayat yang ke-16 siapa jemaat? Lihat baik-baik. Siapa yang kembali berterima kasih kepada Yesus? Orang itu adalah seorang Samaria. Berarti yang 9 adalah orang Yahudi yang pergi kepada imam-imamnya. Yang meminta tanda tangan bahwa dia boleh kembali ke masyarakat. Tapi tidak kembali berterima kasih kepada Yesus. Artinya apa? Disebutkan di sini. Yang kembali itu justru orang Samaria. Artinya apa saudara? Bayangkan inilah kehidupan kita. Sulitnya berterima kasih. Lalu saya coba cari. Saya menemukan jawaban di dalam hati saya. Apa yang membuat orang 9 ini tidak datang dan berterima kasih kepada Tuhan? Sementara orang Samaria datang berterima kasih. Saya dapat jawabannya. Karena ada ayatnya orang Samaria lah yang kembali. Baru saya tahu, betul. Hanya orang yang merasa tidak layak menerima pertolongan. Hanya orang yang merasa tidak pantas menerima belas kasihanlah yang tahu berterima kasih. Tapi orang Israel yang merasa kami umat Allah, kami keturunan Abraham, pantas dan layak ditolong. Dan kamu hanya pembantu saja Yesus. Kamu hanya sarana saja. Kami berterima kasihnya kepada pendeta-pendeta kami agama Yahudi sana. Kamu hanya dipakai Tuhan. Sementara orang Samaria memang kami orang kafir. Kami dibuang orang Israel, kami dibilang najis. Memang kami tidak layak menerima kesembuhan ini. Maka saya datang berterima kasih kepada Tuhan.
Perhatikan saudara. Suami akan sangat sulit berterima kasih karena kamu merasa pantas menerima makanan dari istrimu. Maka tidak perlu terima kasih ketika dikasih makan. Ini jawaban yang sangat penting, ini rahasia kehidupan saudara. Orang yang tidak mau berterima kasih adalah orang yang merasa pantas mendapat pelayanan. Orang yang tidak tahu berterima kasih adalah orang yang merasa layak. Perhatikan baik-baik. Jangan pelit berterima kasih. Karena kamu adalah orang sombong dan sangat-sangat mencela hati Tuhan ketika kamu tidak mau berterima kasih. Yang 9 orang, dari 10 cuma 1, persentasinya dari 100%, hanya 10% saja. Seringkali dalam rumah Tuhan, orang tahu berterima kasih. Banyak jemaat itu merasa layak dilayani. Itu sudah tugasnya pendeta kok. Itu sudah tugasnya gereja kok. Memang saya pantas dan tidak perlu terima kasih kepada Tuhan. Hati-hati jemaat, saya menyampaikan ini supaya saudara diberkati Tuhan. Kadangkala kita sulit berterima kasih. Anak-anak diantar papanya atau mamanya ke sekolah, ngomong terima kasih aja enggak. Tapi kalau sama gurunya nanti, terima kasih Pak Guru. Berdiri bersama-sama, ketua kelas yang mimpin. Ketua kelasnya mimpin, berdiri. Bilang apa? Terima kasih Pak Guru. Bapakmu yang gaji dia. Mama kita yang gaji guru itu. Bukan tidak terima kasih sama guru, harus. Tapi yang di rumah kamu gak pernah bilang terima kasih. Iya kan? Oma-oma yang diasuh oleh para pengasuh, jangan pernah pikiran ya. Jangan pernah ada dalam pikiran oma-oma. Nah, memang sudah kerjaannya mereka digaji, nggak ada gaji mereka ini. Saya ulangi, pengasuh-pengasuh kita ini kami nggak gaji, kita nggak sanggup gaji mereka. Ijazah mereka doktor, nggak sanggup kita menggajinya. Kalau mereka melayani kita, bilanglah terima kasih, amin. Sekali lagi, amin. Iya, saya tahu dalam segala kekurangan dan kelebihan mereka. Tapi saya pengen jemaat yang diberkati Tuhan. Walau berat tetaplah bilang terima kasih. Ayo, belajar berterima kasih. Hanya orang yang merasa dirinya pantaslah, yang merasa dirinya layaklah, dia tidak tahu berterima kasih. Yesus heran dan bertanya kepada angin yang berlalu, mana yang 9? Kok cuma 1 yang datang, itu pun orang Samaria. Saya dapat, yang lainnya sudah berpesta dengan imam-imam, yang lainnya sudah berpesta dengan keluarganya, yang lainnya sudah pergi ke mall, lupakan gereja, yang lainnya sudah pergi ke Bali, lupakan Tuhan, yang lainnya sudah pergi jalan-jalan, tinggalkan gereja, tidak perlu berterima kasih. Karena aku layak disembuhkan, aku layak ditolong, aku pantas menerima ini karena aku hebat. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima perjamuan suci ini. Setiap kali kita menerimanya, dan sampai bulan 9 ini, saya sengaja masih kita melakukannya sekali sebulan saudara perjamuan suci ini. Untuk mendidik jemaat, jangan sampai meremehkan perjamuan kudus, sekali sebulan dirindukan apa enggak. Jangan sampai menganggap ini hanyalah tradisi dan Yesus mati di kayu salib, pantaslah. Karena saya berharga, karena saya layak. Saudara perhatikan. Kita datang berterima kasih kepada Tuhan. Jangan karena ditolong ekonominya. Jangan karena disembuhkan sakitnya. Jangan karena kuliahnya sukses, jangan. Karena ini semua akan hilang, ini bisa tidak datang. Kalau ini tidak ada lalu kita tidak berterima kasih lagi kepada Tuhan. Berterima kasihlah karena dosamu sudah diampuni oleh Tuhan. Amin. Maka kalau belum ada uang, sakit belum sembuh, kerjaan belum bagus, tidak ada ini semua, masih ada satu lagi, kan saya selalu ulang-ulang di gereja ini. Masih ada satu alasan lagi untuk kita berterima kasih. Apa itu? Keselamatan. Kita sudah dikunjungi oleh Tuhan, orang-orang terbuang, orang-orang yang tidak berarti. Mari kita pakai waktu untuk sujud berterima kasih.
kita menyembah Tuhan. Hari ini kita akan menerima perjamuan kudus. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita tundukkan kepala, kita nyanyikan lagu yang pertama tadi. Kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup. Kamilah orang-orang yang hina. Kamilah orang-orang berdosa itu Tuhan. Kami adalah orang-orang yang tidak pantas. Kami adalah orang-orang yang tak berguna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang selama ini sudah kehilangan pengharapan. Tidak ada gunanya lagi berteriak minta tolong. Masa depan kami seperti gelap dan tidak ada lagi pengharapan. Tapi hari ini kami tahu Engkau Yesus Tuhan berbeda dari segalanya. Kepada kamilah tertuju mata hati-Mu. Kepada kami orang yang hina inilah hati-Mu tertuju Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat anugerah. Ku cinta Kau. Rahmat-Mu nyata bagiku. Haleluya. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Katakan jemaat, sepanjang hidupku, Sepanjang hidupku Kau seru. sepanjang hidupku, Sepanjang hidupku Kau sanggapan. nafasku Memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. ku cinta Kau Tuhan. Oh kami haleluya. Rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan. suaramu tuntunku Tuhan. Suaramu
Barangkali ada 1-2 orang yang ingin didoakan, memohonkan belas kasihan dari Tuhan. Ketika engkau hari ini pengharapanmu muncul kembali, aku ingin berseru, aku ingin meminta belas kasihan Tuhan dari Tuhan lagi hari ini. Engkau yang merasa hidupmu selama ini menjadi hampa, tidak berguna, seperti tidak ada pengharapan lagi. Hari ini saya siapkan tempat di depan sini. Ada 1-2 orang, ambil tempat di sebelah kiri atau di depan. Saya akan berdoa untuk saudara. Sepanjang hidupku kau setia. Haleluya. Yang minta hatinya diteguhkan lagi oleh Tuhan. Majulah ke depan. Nafasku memuliakan. Mari siapa lagi yang mau saya doakan? Kebaikan. Penatua, minta tolong penatua bantu. Sepanjang hidupku kau setia Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau setia. Nafasku memuliakan kebaikan-Mu. Silakan yang sudah didoakan bisa kembali. Pelayan perjamuan bisa tampil ke depan. Nafasku memuliakan.
bagi kami Tuhan. Hari ini kami akan mengawali bulan ini dalam penyertaan Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu sempurna bagi kami. Kami akan menerima perjamuan kudus-Mu. Sucikanlah hati dan pikiran kami agar kami layak dilayani oleh Engkau Allah yang kudus dan mulia. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya. Amin, amin. Ku cintakan Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau selamatkan, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suaramu menuntunku, suaramu tuntutku lewati api dalam gelap. Kau ada bagiku, bukan sungguh Kau Bapakku, sahabatku, kusaksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau selamatkan, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau selamatkan, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau selamatkan, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. sepanjang hidupku Kau. Mari kita berdiri bersama-sama. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau selamatkan, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari pemain musik bisa siapkan diri. Sepanjang hidupku Kau setia. Amin, amin. Sepanjang hidupku Kau sangat baik,
nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah dengan iman-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Engkau telah mau menyelamatkan kami, mendekati kami orang-orang najis, orang-orang yang berdosa ini, dan menjadikan kami berarti di hadapan-Mu. Terima kasih yang tak habis-habisnya. Kami panjatkan di hadapan-Mu Allah yang hidup, angkat cawan di tangan kanan-Mu jemaat Tuhan. Berterima kasihlah kepada Dia yang telah menyelamatkan engkau. Neraka, dosa, dan maut saja sudah dikalahkan. Maka berteriaklah lagi, Tuhan tolonglah kalau ada pergumulan dalam rumah tanggamu. Tuhan tolong kami, kasihani kami, ekonomi kami. Tuhan tolong masa mudaku, Tuhan berserulah dia menunggu dan menantikan suaramu. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minumlah dengan iman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Oh, terima kasih Tuhan, kita angkat tangan, kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, sepanjang hidupku Kau setia. Kami bersyukur Tuhan, sepanjang hidupku Kau kami berterima kasih buat kebaikan. Nafasku memuliakan. Haleluya. Ku nyanyi. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidup kami Kau setia. Sepanjang hidupku Kau setia. Haleluya. Engkau setia. Sepanjang hidupku Kau sabarkan. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu. Inilah cara kami untuk berterima kasih kepadamu. Kami menyanyi, kami bersyukur. Dimuliakanlah Allah yang hidup. Terima kasih atas anugerah-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Amin. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Kita bersyukur karena masih bisa mendengarkan firman Tuhan dengan begitu baiknya. Mari kita belajar. Untuk hari ini pesan firman Tuhan kita mau lakukan sepanjang minggu ini. Amin. Amin ya. Kita memberi persembahan yang kedua persembahan kita untuk kas Natal. Kita akan nyanyi pujian hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang
setelah ibadah ini ada ibadah sekolah minggu. Kemudian hari Selasa kita ada ibadah di tempat ini, ibadah doa jam 6 sore. Tetap kami himbau sidang Jumat, ayo datang beribadah, berdoa bersama kita di sini. Cuma sebentar saja ya, hanya 1 jam saja. Mari yang luangkan waktunya, sengaja waktunya untuk datang memuji menyembah Tuhan di rumah Tuhan. Kemudian hari Sabtu akan ada ibadah youth di tempat ini, nanti akan diumumkan di grup youth sendiri. Kemudian hari Minggu kita kembali beribadah di tempat ini, jam 8 pagi ibadah umum dan jam 10 ibadah sekolah minggu. Kembali kami umumkan untuk perayaan Natal kita akan diadakan tanggal 14 Desember mendatang, dan kita sudah mengumpulkan persembahan ya, udah beberapa persembahan dan itu sudah dipakai. Beberapa persembahan itu sudah dipakai, termasuk ini. Ada yang perhatikan gak sih? Podium ini udah maju gitu loh. Ya, jadi udah beberapa pekerjaan sudah mulai dilakukan. Ada hal-hal yang memang kita targetnya di bulan ini selesai, sehingga pada bulan Desember itu kita tidak terlalu repot sekali ya. Kita doakan masih banyak, butuh dana banyak ya. Berapa Bu? 17, 16, 14. Ya 14 juta lagi kurangnya ya, sedikit kok itu. Ya, kita doakan bersama dan kita doakan juga pembicara kita ya, Bapak Pendeta Arjuna yang akan menjadi pembicara di tempat kita. Diadakan tanggal 14 Desember jam 5 sore. Doakan untuk segala hal, untuk panitia terutama ya, supaya panitia bisa solid, bisa tetap semangat gitu, bisa melakukan segala sesuatu sehingga jemaat pun bisa terlayani dengan baik ya. Dan doakan juga bagi Bapak Saudara yang mau memberikan persembahan Natal, silakan langsung ke bendaharanya Bu Elpri atau melalui kris yang ada di depan bangku Bapak Ibu Saudara, atau juga bisa melalui kolektor tapi kasih keterangan untuk Natal ya. Jadi kalau nggak ada keterangan untuk Natal, nanti dimasukkan ke kas umum ya. Jadi kalau dibuat kas Natal, nanti langsung dialokasikan ke kas Natal. Itu saja pengumuman yang bisa kami sampaikan. Untuk hal-hal lain kami akan sampaikan di grup gereja kita. Terima kasih. Ya, puji Tuhan, tadi 3 anak dari Salem sudah memperkenalkan diri, kita harus sambut toh. Jadi kalau udah perkenalan tak harus ada penyambutan. Jadi selamat datang di gereja kami yang sederhana ini. Untuk Kevin, Yandri dengan Petra, jangan kapok-kapok, minggu depan datang lagi. Ya iyalah, kalau nggak datang dipecat ya. Ya oke, inilah kami, jangan sungkan-sungkan, jemaat juga nanti tolong bantu mereka karena masih anak-anak muda, masih mau belajar melayani Tuhan itu. Kalau Christine belajar jadi pakar kelautan, kalau mereka ketuhanan. Nah, ini yang baju batik ini mereka politeknik, teknik perikanan dan kelautan. Tidak termasuk Miguel ya, Miguel itu kedaratan. Nah, karena batiknya sama, jadi jangan dikira nanti salah lagi. Ya, jadi beda-beda ya. Puji Tuhan, ada jemaat yang baru hadir di sini? Nggak ada lagi ya. Kami menyambut trio Lasidos Plus ini untuk bersama-sama melayani Tuhan di gereja kami. Puji Tuhan. Mari kita bersyafaat, kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu yang sudah menolong ibadah kami, ucapan syukur kami pada hari ini. Kami membawa hidup kami ke dalam tangan-Mu, pelayanan kami di gereja maupun di panti yang kami sedang gumuli dari hari ke hari. Tuhan, pakai kami semua, mulai dari pimpinan sampai kepada staf, para pengasuh, disertai, ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Engkau menolong juga Tuhan seluruh sidang jemaat-Mu. Engkau tahu persis tadi seruan hati mereka. Allah kami yang hidup tidak akan kewalahan untuk menolong semua seruan-seruan dari umat-Mu. Kami percaya akan ada pertolongan, jalan keluar, solusi-solusi dari Tuhan akan kami temukan. Karena keselamatan saja sudah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu, kami membawa anak-anak muda kami yang akan belajar menjadi hamba Tuhan, baik Kevin, baik Yandri, dan juga Petra, dan teman-teman yang lain, ada yang di kota Bojonegoro, ada yang di Surabaya, ada yang di Warugunung,
dan di Gersik atau di tempat lain nantinya. Engkau menolong mereka semua belajar menjadi seorang hamba Tuhan yang melayani Engkau. Terpujilah Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah memberi diri untuk melayani Tuhan, yang muda maupun yang lanjut umurnya, mulai dari penerima tamu, multimedia, praise and worship, kolektan, dan mereka yang sudah mempersiapkan rumah ibadah ini untuk kami nyaman beribadah. Diberkati, disertai Tuhan. Tuhan tolong kami, anak-anak kami yang sekolah kuliah, yang mencari pekerjaan, memperbaiki perekonomiannya. Tuhan buka jalan, dengarlah doa kami. Terima kasih Tuhan, kami berterima kasih untuk perpanjangan umur yang Tuhan berikan kepada anak kami Evi. Berkati hidupnya, berikan kesehatan, hikmat. Tuhan tolong masa depannya. Engkau tahu apa yang menjadi keperluannya. Tuhan campur tangan, baik di pekerjaan, di studinya, maupun rencana-rencananya ke depan. Kami percayakan hidupnya dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan atas anugerahnya. Anak-anak kami sekolah minggu yang sebentar akan belajar, Tuhan didik mereka, berikan kesabaran, ketekunan, kekuatan kepada guru-guru yang mengajarkan mereka. Terpujilah Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Kami bawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Tolong Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran pemerintah hingga di daerah. Di tempat kami di Kabupaten Sidoarjo, RW, RT, Kecamatan Sedati, tetangga-tetangga di mana rumahmu ini ada. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan kalau 1 bulan ini ada 156 orang mencari pencarian gereja di daerah ini. Dan gereja kami ditemukan dengan baik. Terima kasih untuk anugerah-Mu, tambah-tambahkan jiwa pakai hidup kami, atau kirimlah orang yang datang untuk beribadah memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, arahkanlah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera, segala berkat rohani dan berkat-berkat jasmani yang engkau perlukan, diberikan oleh Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus kepada engkau. Maka diberkatilah engkau sekalian, disertailah engkau di sepanjang jalanmu. Hari ini, Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah bersama dengan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa terima kasih. Bapa.